Shalom sahabat suara kasih, selamat mendengarkan kembali renungan firman Tuhan pada hari ini. Channel ini berisi renungan kisah inspirasi Kristen, yang akan memberkati hidup kita, dengan kisah-kisah inspirasi orang percaya, yang dimana mereka mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Saya harap kita menjadi salah satu orang percaya, yang dapat mengalami kebaikan Tuhan di hidup kita. Marilah kita memulai renungan kisah inspirasi Kristen kita pada hari ini. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Judul renungan kita hari ini adalah, Tuhan sumber segala kehidupan. Sahabat suara kasih, inilah renungan kisah inspiratif kita pada hari ini. Beberapa tahun lalu, setelah bertengkar sengit, saya dan sahabat saya, Caroline, menyelesaikan konflik kami dalam kasih. Saya mengakui kesalahan saya, dan Caroline berdoa untuk saya. Ia menyebutkan Yehezkiel 36 ayat 26 sebagai referensi, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saya merasa bahwa Allah sedang membedah hati saya secara spiritual, dengan mengangkat rasa takut dan kepahitan saya sembari melingkupi diri saya dalam kasih-Nya. Allah senang ketika kita berinteraksi dengan kitab suci seperti yang saya lakukan saat itu, tetapi penting juga kita memperhatikan konteks asli bagian tersebut. Nabi Yehezkiel berbicara atas nama Allah kepada umatnya dengan janji bahwa Dia akan membersihkan mereka. Mengapa? Bukan karena kamu aku bertindak, tetapi karena namaku yang kudus. Allah akan melakukan penyucian di antara umatnya, supaya segala bangsa menghormatinya dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Sahabat suara kasih, sudahkah Anda mengalami pembedahan hati dari Allah? Bagaimana orang lain dapat menyadari perubahan yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Marilah kita renungkan, Allah bekerja menggenapi tujuannya dalam hidup kita, bukan hanya untuk menolong kita berkembang dan bertumbuh, tetapi juga supaya kita mendatangkan kemuliaan bagi-Nya.
Seperti Dia memberikan janji tentang hati dan roh yang baru kepada orang Israel, demikian pula melalui pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita, Allah menukar hati kita yang dingin dan keras, dengan hati yang siap menerima serta membagikan kasih dan hidup-Nya. Bapa, terima kasih atas perubahan yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami, sehingga diri kami yang baru dapat berakar di dalam-Mu. Limpahkanlah kasih-Mu kepada kami hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur, karena kami dapat mempercayai-Mu untuk menuntun kami melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa, untuk damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepada-Mu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Suara Kasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan Kristen hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dan terang bagi hidup kita. Saya mengundang saudara yang terkasih untuk menutup renungan kita hari ini dengan doa berkat. Agar apa kita doakan dan rindukan
dapat Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih atas firman-Mu yang telah memberkati hati kami, serta sukacita yang telah Engkau berikan. Kini kami mohon, curahkanlah berkat-Mu atas kami semua, bimbinglah langkah-langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan berikanlah hikmat serta kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Biarlah kasih dan damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu di dunia ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami panjatkan syukur atas segala berkat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah henti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati tulus, memanjatkan doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau sumber pengharapan selalu memberikan kepada kami kesehatan. Kiranya Tuhan sebagai dokter di atas segala dokter, dapat memberikan penyembuhan bagi mereka yang saat ini dalam kondisi sakit. Karena Engkaulah penyembuh yang ajaib, kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan kepada para dokter dan tenaga medis lainnya. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang selalu memberikan kepada kami kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, di hari ini, kami memohon kiranya Engkau memberkati pekerjaan kami, dan memberikan kebijaksanaan bagi kami dalam setiap tindakan yang kami ambil. Ya Bapa, bimbinglah kami agar kami dapat menjadi teladan yang baik di tempat kerja, dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami kepada orang lain, dan nantinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih, di luar sana masih banyak orang yang sedang mencari pekerjaan. Kami mohon kiranya Engkau yang membukakan pintu bagi mereka. Ya Bapa, kiranya pekerjaan kami dapat menjadi sarana bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan yang bijaksana, kami datang kepadamu untuk memohon kiranya Engkau memberkati perjalanan pendidikan kami. Berikanlah kepada kami ketekunan dalam belajar, pemahaman yang mendalam atas ilmu yang kami pelajari, dan kiranya Engkau melindungi dan membimbing kami dalam setiap tahap perjalanan pendidikan kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat menggunakan pendidikan yang kami dapat secara bijaksana, agar kami dapat memberkati orang lain dan tentunya dapat memuliakan nama-Mu melalui keberhasilan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengajar dan para tenaga pendidik. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka kebijaksanaan, kesabaran, dan kasih kepada mereka dalam proses mengajar. Berikanlah kepada mereka pengaruh yang baik atas hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau juga memberkati kedua orang tua kami yang membiayai pendidikan kami. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami dalam segala hal terkait rezeki dan keuangan. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala kekayaan, dan kami percaya bahwa Engkau memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami kebijaksanaan dalam mengelola rezeki yang Engkau percayakan kepada kami, dan bimbinglah kami untuk menggunakan sumber daya ini dengan bijaksana. Tuhan, Engkau yang selalu membukakan pintu rezeki yang baru jika itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan berikanlah kecukupan kepada kami dalam setiap kebutuhan hidup kami. Lindungilah kami dari kecemasan akan masa depan finansial, dan kuatkanlah iman kami dalam menghadapi setiap cobaan yang terkait dengan urusan keuangan. Kami juga memohon agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dengan cara kami membagi dari apa yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa atas segala ciptaan-Mu,
Kami datang kepadamu dengan permohonan kami terkait cuaca. Kami memohon agar Engkau memberikan cuaca yang baik bagi kami, melindungi kami dari bencana alam, dan memberikan keselamatan dalam setiap perjalanan dan aktivitas kami di luar ruangan. Kami sadar bahwa Engkau memiliki kuasa atas langit dan bumi, dan kami memohon kiranya Engkau memberikan hujan dan sinar matahari pada waktu yang tepat bagi pertumbuhan tanaman dan kehidupan makhluk-Mu. Berikanlah cuaca yang kondusif bagi pekerjaan tani, dan bagi kelangsungan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber perlindungan dan kebaikan bagi kami. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami datang kepadamu memohon perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami. Engkau adalah benteng yang kokoh bagi umat-Mu, tempat kami mencari perlindungan di dalam kesulitan. Kami memohon agar Engkau melindungi kami dari segala bentuk bahaya yang mengintai, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Lindungilah kami dari kejahatan, penyakit, bencana alam, kecelakaan, dan segala hal yang dapat membahayakan kami secara fisik, emosional, maupun spiritual. Berikanlah keamanan bagi keluarga kami, teman-teman kami, dan komunitas kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan yang kuat dan setia. Bimbinglah kami agar dapat hidup dalam kedamaian dan keamanan yang datang dari hadirat-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati keluarga kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dalam menghadapi segala tantangan dan perbedaan yang ada di antara kami. Bantu kami untuk saling mendukung, memaafkan, dan mencintai satu sama lain sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Lindungilah keluarga kami dari godaan yang dapat memecah belah hubungan, dan kuatkanlah ikatan kasih di antara kami. Berikanlah kebijaksanaan bagi orang tua, kesabaran bagi anak-anak, dan kebijaksanaan bagi semua anggota keluarga untuk saling menghormati dan memuliakan satu sama lain. Kami memohon agar keluarga kami menjadi tempat di mana kasih dan sukacita senantiasa hadir. Bimbinglah kami agar keluarga kami dapat menjadi teladan yang mencerahkan bagi lingkungan sekitar. Ya Tuhan yang Maha Mulia, kami bersyukur atas channel renungan ini, yang telah Engkau dirikan dan panggilan untuk melayani-Mu di dalamnya. Kami memohon agar Engkau memberkati setiap bagian dari pelayanan renungan ini. Berkati semua para pelayan Tuhan, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kasih, dan keteladanan dalam melayani jemaat. Berikanlah kekuatan bagi mereka untuk membimbing dan memberkati umat-Mu. Bimbinglah kami sebagai jemaat, untuk tetap setia dalam mendukung pelayanan gereja, dan menjadi alat bagi kebaikan dan pertumbuhan dalam melayani sesama. Berikanlah keberkahan pada setiap program pelayanan, sekolah minggu, kelompok doa, misi, dan setiap inisiatif pelayanan lainnya yang dilakukan oleh gereja. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Kami bersatu dalam doa ini, memohon petunjuk dan keberkahan-Mu. Kami bersyukur kepadamu dan kami memohon doa bagi pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberikan pemerintahan yang adil dan bijaksana di tengah-tengah kami. Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan, dan kami memohon agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, dalam mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan bersama. Berikanlah mereka keberanian untuk berbuat adil, integritas dalam tindakan, dan kesatuan dalam melayani masyarakat. Kami memohon agar Engkau melindungi negara kami dari segala ancaman, kekerasan, dan kekacauan. Berikanlah perdamaian bagi masyarakat kami,
serta kesempatan bagi setiap individu untuk hidup dalam kebebasan dan martabat yang dihormati. Kami memohon agar pemerintah kami diarahkan oleh-Mu dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kepedulian kepada rakyat. Kami juga memohon agar Engkau memberkati dan melindungi mereka yang berada dalam posisi yang rentan. Semoga pemerintahan kami menjadi instrumen kebaikan dan kasih di dalam masyarakat. Ucapan syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, memohon agar Engkau memberkati dan membimbing kami dalam menghadapi masa depan yang belum pasti. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang baik bagi hidup kami. Namun kami juga merasa cemas dan tidak pasti terhadap apa yang akan terjadi. Bimbinglah kami agar dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan kami kepadamu. Berikanlah kami ketenangan dalam hati dan kepercayaan bahwa Engkau senantiasa bersama kami di setiap langkah hidup kami. Bantu kami untuk melihat masa depan dengan penuh harapan dan iman yang kokoh kepadamu. Kami memohon agar Engkau memberikan bimbingan dan hikmat bagi keputusan-keputusan yang harus kami ambil, serta memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi. Kami meyakini bahwa Engkau adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi kami di masa depan. Inilah segala doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang mengabulkan segala doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.